Untuk malam hari ini kita akan membahas siapa sebetulnya yang menghantarkan si salib bisa sampai pada Allah. Siapa sesungguhnya yang bisa menghantarkan si salib ketika suluk menuju kewusulan pada Allah. Berkenaan dengan hal ini Allah memberikan keterangan dalam surat Ghafir ayat 13 dan 14. Surat yang ke-40 ayat 13 dan 14. Basi kecil no dedek jaga bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa utawi Allah alladzi sifate kang alladzi yakuwi zat ya yurikum kang aweh weruh, kang aweh petunjuk, kang aweh pengerten, kang aweh paham sapa ladzikum ing sira kabeh. Paling pengerten ayatihi ing pira-pira tondo-tondo untuk bisa sampai pada Allah. Ayatihi ing pira-pira ayate alladzi. Isine alladzi ya Allah atau zat kang maha suci. Dialah Allah zat kang maha suci yang membimbingmu, yang memahamkanmu, yang memberikan petunjuk terhadap dirimu lewat beberapa ayat. Ayat ini tanda Allah memahamkan dirimu bisa bertemu yang ditandai. Allah akan memberikan petunjuk lewat ayat-ayat atau menghantarkan dirimu sampai dirimu bertemu Allah. Yes. Jadi kalimah niki menegaskan bahwasanya bukan si makhluk itu yang aweh pengerten, bukan si makhluk hamba iku yang bisa memberikan petunjuk terhadap kita sebagai si salik atau sebagai seseorang yang berjalan menuju dan bertemu Allah. Bukan. Tetapi sesungguhnya yang bisa memberikan pengertian, kefahaman tentang beberapa ayat itu hanyalah Allah. Mengapa demikian? Allah menegaskan supaya kita tidak memuji terhadap selain Allah, yaitu makhluk itu. Sekalipun kayaknya si makhluk kuwi yang memberikan kefahaman. Kalau posisi kita si salik olehnya bisa bertemu terhadap Allah, iku yang menggiring, memperjalankan
menunjukkan, meweruhkan, itu tetap Allah. Dan ayat ini nanti dikuatkan ayat yang ke-14. Jadi ayat yang ke-13 surat Ghafir ini sebagai penegasan bahwasanya kita tidak boleh memuji selain Allah. Wa yunazzilu lakum minas sama wa yunazzilu lan nurunake sapa Allah lakum maring sira kabeh. Niki kalau pondok maknani ku wa yunazzilu iku kembalinya kepada alladzi tadi, zat hidup. Ya maksudnya syariati ya Allah, Tuhan itu. Nurunake minas samai saking langit, nurunake apa? Rizkon ing rizki. Yun sewu, kadang-kadang kita itu hati menuduh dan beriman yang memberikan rezeki kita adalah jeragan, karena kita kerjanya di jeragan. Masih banyak iman yang seperti ini, Pak. Termasuk rezeki kita haus minum. Kadang-kadang kita masih beriman kepada air. Karena fakta secara logika hilangnya haus sebab air. Kadang-kadang, mboten kadang-kadang, mayoritas umat itu mata hatinya itu melihat makhluknya. Mengapa demikian? Karena mata hati basiroh kita terpengaruh dengan mata zahir basariyah ini, terpengaruh. Oleh karena di dalam diri setiap manusia itu dibekali yang namanya nafsu, Bapak Ibu, maka nafsu membisikkan di dalam hati kita untuk meyakini atas dasar dalil sebab musabab lewat sifat basariyah, mata dohir melihat bahwasanya hilangnya haus itu sebab air. Nek cara di dialog ngeten, nafsu ngomong lewat akal, kal kandhanono ya nang roh iku sing ngilangi, yang menghilangkan haus itu air. Akal membenarkan, Pak. Karena logikanya akal melihat hukum lewat hukum sebab akibat hilangnya haus itu memang faktanya dari air. Karena akal ngomong, mosok si banyu itu Allah. Berarti gak paham. Akhirnya akal, nafsu lewat akal itu membisikkan alladzi waswisu fi sudurin nas. Setiap manusia akan dibisiki oleh nafsu di dalam dirinya untuk beriman pada selain Allah. Berhubung ruhaniyah sampean ini belum memegang hukum ketetapan yang pasti, maka hati kita percaya. Hati kita percaya kalau hilangnya air itu asal muasal karena sebab hilangnya haus
karena sebab musabab karena air. Pertanyaan saya, sampai kapan iman yang menyekutukan Allah, perbuatan yang menyekutukan Allah seperti ini berhenti? Sampai kapan? Bahkan di dalam ayat lain, ketika Rasulullah menyampaikan dinut tauhid pada umat, itu mereka kebanyakan itu nggak mau mendengarkan, nggak mau mendengarkan hatinya maksudnya. Bahkan mereka mengatakan, jangan pernah kau datangkan ayat itu, yang lain aja selain Al-Quran. Bapak Ibu, inilah yang dimaksud golongan-golongan yang dalam Al-Quran disebut ahli hijab. Golongan yang hatinya ditutup oleh Allah sebab keingkaran mereka. Mulai dari pemimpinnya sampai pengikutnya sama. Sebab pengikutnya itu mengikuti pemimpin. Kalau pemimpinnya mengatakan tidak, seluruh pengikutnya harus mengatakan tidak. Tapi jikalau ayat lain disampaikan artinya makalah-makalah yang bersifatkan kesenangan dunia, gemredeg Pak teko. Bahasa Indonesia ini gemredeg ini apa? Berbondong-bondong. Ya iki cocok. Karena karakter hati seperti itu mereka. Ditawani Pak, kui pingin sugih. Waduh langsung Pak. Mulai jagat timur sampai jagat barat goleki. Uangmu piro? 1 juta. Nyah tak gandakne 1 miliar. Kaget ngene kan. Aduh antuh di parani. Padahal Anda disanji Pak. Tahu sanji Pak? Ditipu. Ada amalan-amalan yang sifatnya itu menambah volume kekayaan kita. Ya iku sing disenengi wis. Ngene iku nek bicara tentang hal ini berbondong-bondong udah. Memang faktanya begitu. Kuwi kudu wirid iki. Riyadhahmu kudu poso. Terus wiridan istiqomahno. Betul Pak. Kita istiqomahkan akhirnya metu karomai. Lah karomai itu akhirnya mendukung proses menaikkan volume kekayaan. Mesti kau mujo menyang makhluknya. Pasti. Untungnya aku dikek wiritan iki. Akhirnya aku isok mabur. Akhirnya aku isok nerawang. Perkara sing gak isok diterawang. Akhirnya kekayaan aku barokah. Bondoku 50 sakniki 50.000 menjadi 50 juta. Wis ya iku sing digoleki. Sawenang. Pol wis. Sinten mawon, gak kula gak sampean. Kalau golongan yang ditutup hatinya oleh Allah terkait keingkaran, sebab keingkaran hati kita di dalam dinut tauhid pasti sawanang. Bapak Ibu, jenengan iki masuk di dalam ayat niki sebagai penguat. Bahwasanya bukan karena zikirmu, bukan karena
tertegun oleh khalwat dirimu bisa sampai pada Allah bertemu. Bukan karena sholatmu, bukan karena apa-apa. Ayat ini menegaskan bahwasanya hanya karena Allah lah kau bisa sampai pada tujuan. Oleh sebab itu, saya berikan satu warning atau satu kalimat sebagai jawaban mengapa selama ini kita sudah berzikir katanya Sirul Asr kok gak nyampe-nyampe. Itu karena di dalam diri kita ketika berzikir sik merasa kita yang berzikir. Hanya itu persoalannya. Kalau masalah teori berzikir di Sirul Asrar, saya yakin jenengan paham. Cuman Anda lupa yang memahamkan jenengan itu adalah Allah. Ilmu berarti paham. Nek jenengan lupa yang memahamkan Allah, tujuan sampean iku sing memahamkan iku aku mukhlason, jatuhnya Anda imani akhirnya keliru. Proses ilmu ini wis salah. Tentang iman loh Pak nggih, tentang iman. Saya sering katakan jangan lihat makhluknya. Proses di ilmu taklim ta'alim itu menghasilkan kefahaman. Tapi kita lupa. Pada saat itu yang memahamkan kita satu ayat tujuan dan maksudnya itu Allah. Wis, ayat ini sebagai cambuk bagi kita. Saya sendiri juga harus begitu, menjaga. Diri saya harus menjaga bahwasanya lepas keakuan diri saya berarti yang menjelaskan, membahaskan itu hanyalah keakuanku Allah, itu khusus bagi saya. Abadku lho Pak nek ngomong beban ngono abadku lho daripada jenengan. Jenengan kari sak klik meneng ngrungokno ambek rokokan, gitu. Allahnya. Lah kula. Tapi seberat apapun beban, kalau sering kita latihan akhirnya menjadi ringan. Wis ilmu. Setelah ilmu amal. Lelaku. Berarti kita lelaku ini tujuannya adalah berbersih diri dari syirik khafi untuk bisa bertemu Allah. Sekali lagi, lepaskanlah rasa keakuan diri kita yang melakukan. Lepas. Kalau ini betul-betul sudah terlepas di dalam diri kita ketika kholwat, Pak, sak jangkah Pak. Mboten butuh waktu 40 hari, mboten. Sak kedepe netro, sekejap mata. Teorinya mana? Oke. Siapapun hati kita, manakala belum dikatakan di musyahadah bertemu Allah, itu gelap. Disebut hati kita gelap. Resiko gelap, akhirnya Allahnya nggak nyata. Sing nyata keakuan kita, Pak. Sebagai makhluk yang bagaimana. Sing keakuan diri kita. Bapak Ibu,
lampu ini jikalau belum menyala, kahanan gelap. Kahanan ini gelap. Otomatis kita tidak akan pernah bisa melihat apa di depan kita yang sesungguhnya. Bahkan Allah menegaskan terhadap Rasulullah dalam satu ayat, "Idza sa'alaka ibadi Muhammad, jikalau hambaku bertanya tentang aku," kata Allah, jawaban fa inni qaribun, aku iki lho dewekat. Mengapa kita tidak tahu, tidak nyata? Nyatanya Allah, karena kita hati ini di posisi zona masih gelap. Coba Pak, ketika sekakel ini kita nyalakan cetek, sekejap Pak, kegelapan langsung Cahaya makrifat itu akan didatangkan oleh Allah terhadap hamba, hanya hamba yang digendaki. Siapa hamba yang digendaki? Hamba yang melepaskan keakuan makhluk, termasuk diri itu. Manakala itu lepas, sudah itu loh detik-detik cahaya makrifat itu datang dalam hati jenengan. Saat itu juga, detik-detik itu juga nyatalah Allah. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Cahaya makrifat ini hanya diberikan kepada hamba yang dikehendaki, yang tujuannya linurihi mayyasha, untuk menerangi hati jenengan. Sehingga nurun ala nurin itu maksudnya adalah cahaya makrifat. Lah, sedangkan orang yang dikatakan melepaskan diri dari keakuan itu tidak terlepas dari jalur zikir sirul asrar. Oke Pak, sebelum sampai detik-detik itu kita dikasih waktu 40 hari 40 malam. Wes, prosesnya gak apa-apa. Aku nih sih muncul. Gak apa-apa. Itu ini proses. Untuk mendapatkan sesuatu yang paling mulia di mata Allah, memang tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Dan ini proses saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Soro dulu. Malam enak-enak orang pada tidur, kita diperintahkan untuk kholwat. Waktu kerja enak-enak orang menikmati kehidupan nikmatnya dunia, kita nggak boleh. Artinya kita sih tetap disuruh untuk berzikir. Memang soro, tetapi dibalik kesoroan jenengan itu nanti akan mendapatkan satu kehormatan yang kekal. Ingat, kemarin sudah saya sampaikan, ukhrud min ausofi basyariatika. Bisanya detik-detik kaum musyahadah, keluarlah dari sifat-sifat manusiawiyah. Nah, sifat manusiawiyah kita itu mesti ngaku-ngaku. Lepaskan. Kalau itu sudah terlepas, maka mohon maaf, nanti Anda akan mendapatkan kemuliaan yang abadi, yaitu kemuliaan duduk Anda, ditarik Anda oleh Allah di makom makrifat. Tapi ingat, Anda melepaskan keakuan Anda, yang bisa melepaskan itu juga hanya Allah. Kok kula tambah bingung sing ngaji niki. Wis. Nek pancen bingung, nyantai dulu.
Pun sampean rokok-rokokan nyantai gak usah dipeksa. Pun. Wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan. Kalau jenengan sudah duduk di wilayah berangkat menuju dan bertemu Allah dan melepaskan dan meninggalkan seluruh sifat basariah atau seluruh karakter nafsiyah atau manusiawiah kita, jangan Anda itu khawatir dengan apa yang kita butuhkan terkait kebutuhan yang bersifatkan duniawi. Jangan khawatir. Wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan. Iki wis ketetapan. Jangan khawatir. Masalah rizki tentang duniawiyah, apalagi rizki tentang ukhrawiyah. Rizki pemberian, Mbak. Pemberian Allah bersifat dua. Ada kaitannya dengan jasmani, ada kaitannya dengan rohani. Yang jasmani berarti kebutuhan jasmania rumah tangga ini. Makan, minum, wis. Jangan kau pikirkan. Artinya hatimu jangan ikut mikir ke masalah iki. Allah sudah mengatakan wa yunazzilu. Iki memakai fi'il mudhari'. Wa yunazzilu artinya Allah gak bohong. Allah gak bohong. Wis ta urusan apa wetengmu tak wenehi. Jangankan urusan weteng Ar-Rahman, urusan Ar-Rahim, ruh ini Allah akan memberikan. Apa? Urusan ruh ini. Gumantunge ati, ilinge ati datang Gusti Allah. Itu dijamin. Ayat-ayat yang bersifatkan hakikat menuju makrifat itu digerojok oleh Allah. Jadi jenengan akhirnya mendapatkan hal itu tidak protes. Yang kedua mesti paham. Oh iku karepe ya. Wis ngoten. Wa ma yatadzakkaru illa mayyunib. Hal ini Bapak tidak akan menjadikan pelajaran bagi mereka yang hatinya belum masuk di dalam hakikat makrifat. Gak bisa dijadikan pelajaran. Untuk apa? Untuk yunib moro madhep ing ngersani Gusti mboten saged. Illa kecuali yatadzakkaru. Wa ma yatadzakkaru illa mayyunib, kecuali orang-orang yang hatinya sudah ada rasa rindu ingin bertemu Allah. Baru ayat-ayat itu bisa dijadikan sebagai pelajaran dengan mudah untuk bisa bertemu Allah. Illa mayyunib, kecuali ini akan bisa menjadi pelajaran bagi mereka yang hatinya ada rasa rindu ingin bertemu Allah. Bab masalah mohon maaf kejadian-kejadian di alam kasunyatan ini, alam dunia ini, beliau itu selalu menjadikan pelajaran untuk dirinya sendiri supaya bertemu Allah di situ. Istilah bahasa kholwat lihat, bahasa suluk, tidak hanya dia itu berdiam diri di tengah malam di tempat sepi
untuk bertemu Allah tidak. Tetapi ketika saat jasad bersosialisasi terhadap urusan duniawiyah, ruhaniyah tetap bisa bertemu Allah. Karena Allah itu tidak ada hanya dinggon sepi, tapi juga dinggon rame. Istilah bahasa saya, Gusti Allah itu gak tengok-tengok ning masjid tok. Gusti Allah iku ya ning tengah pasar, tengah proyek, macam-macam, Bu. Sebab fa'ainama, di mana kau, fa'ainama kunta, di mana kau berada, di situ ada Allah. Jadi Allah tidak jauh darimu. Jari wong Jawa Mbah Buyut biyen, "Nger, kuwi kudu iso topo ing papan sepi, uga ya kudu iso topo ning papan rame." Maksudnya papan rame berarti di tengah kerja. Papan sepi berarti jenengan itu sudah tidak bekerja. Waktu istirahat. Ngaten niku papan sepi. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Dilanjut ayat ke-14. Oleh sebab itu, ketika saat si hamba ini tadi sudah paham bahwasanya yang memahamkan ilmu itu Allah, yang menghantarkan si hamba, si salik nuju wusul iku Allah, maka fad'u, mongko do nyembao sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Baru bisa. Wada'u, mongko do nyembao sira kabeh Allah ing Gusti Allah mukhlisina lahuddin, di dalam beragama yang ikhlas. Tulus hatimu, tidak karena siapa-siapa. Bab masalah menyembah, Pak. Di sini yang dimaksud bukan di dalam waktu sholat Allahu Akbar 5 waktu tok, enggak. Wada'u itu pembahasannya bab masalah nyembah. Itu di setiap saat dan waktu, bahkan 24 jam. Waktu ngarit, jenengan dikatakan nyembah iku bertemu Allah. Dikatakan bertemu Allah, dalam hatimu sudah la yarauna li anfusihim syai'an, sudah tidak merasa kalau dirinya yang melakukan. Terus sinten bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Di dalam hati jenengan muncul keakuannya Allah yang melakukan. Ya ini, Pak, sampeyan sawangku loh, ini loh wujudnya. Ini di dalam dan di luar kita. Ala innahu, eling-eling, sesungguhnya Allah itu bikulli syai'in muhit, meliputi dirimu di dalam dan di luar. Kalau sudah bertemu, dikatakan bertemu, maka tidak ada bahasa luar, tidak ada bahasa dalam. Bahasanya yo aku iki Allah. Tambah bingung, Gus. Bingung. Iku njane wajare, wajibe bingung dulu. Tapi aku yakin jenengan gak bingung. Sing bingung kan sing pemula-pemula. Kaget, jengkirat. Kadang-kadang suwune melok metu. Arepe nubruk aku. Ya gak apa-apa. Tubruk. Aku ikhlas kok. Memang itu prosesmu. Awalnya itu nubruk dulu. Gak apa-apa. Tak
tak maklumi. Makanya Rasulullah tidak menyalahkan kaum Taif ketika saat bantah dan bahkan mencemooh Rasulullah. Nggih kersane iku prosesi bingung dhisik. Akhirnya nyalahno, dengan kebingungan itu nyalahke. Akhirnya ngomong, mosok sih banyu iku Allah. Mosok sih al-khalat iku Allah. Mosok sih wujudnya Siti Jenar iku Allah. Wong Siti Jenar ngomong aku Allah. Nyun sewu, iku atas ketidakpahaman kita sebetulnya. Ana al-haq la fi jubati illallah. Bahasanya al-khalat kan dulu. Saya adalah kebenaran, saya adalah Allah. Saya iku Allah. Tidak ada di dalam diri saya kecuali Allah. Wis sing gak paham langsung. Ini Pak sungune bantengi metu. Krautou. Yes tak maklumi, gak apa-apa. Nubruk. Mboten apa-apa tak maklumi. Karena prosesnya memang gitu. Tapi jenengan nek mau menghayati, meresapi daripada ayat-ayat ini, aku yakin kok Allah akan memberikan kepahaman. Kalau sudah Allah memberikan kepahaman dirimu, jangankan nubruk, sungu tidak metu lho mboten. Idza dzukira tatkalani den wacaake wong mukmin itu den sebut apa sapa Allahu nama Allah wajilat qulubuhum hatinya ndredeg ngejer. Itu tadi sungune mboten metu, jangankan nubruk, sungunya tanduknya itu aja gak keluar, justru hatinya ndredeg gemetar. Kalau sudah dibuka kefahaman terhadapnya. Tetapi wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubu. Mereka tatkala belum paham disebut nama Allah wahdah halis sucine Allah, maka isma'azzat napa? Mereka itu kesel, jengkel, ning ati lara. Wis ngamuk-ngamuk tok, kejeron ngajine. Ngomongatan. Durung waktune salah. Bahasane macam-macam. Jadi isma'azzat niki adalah saking kesele, mangkel, capek. Bahasane macam-macam. Sopo alladzina la yu'minuna, mereka yang belum masuk di dalam kefahaman. Tapi kalau dirinya sudah masuk di dalam kepahaman, nah, beda. Itu tadi Pak, wajilat qulubuhum, ngejer atine, nerimo hidayah Allah imau. Oleh sebab itu wada'u do nyembah sira, menyembahlah kau Allah ing Gusti Allah mukhlisina lahuddin, dalam posisi agama yang bertauhid ini. Walau kariha lan senajan podo ndrengkeni, senajan podo mencaci sopo al kafiruna piro-piro wong sing ingkar, berarti sabar, tetap nyembah di agama dinut tauhid terhadap Allah ini, walaupun di sekelilingmu itu banyak yang membencimu. Mohon maaf loh Pak, kadang-kadang itu istri kita, suami kita,
orang dekat kita. Jadi ayat yang ke-14 ini memberikan motivasi kepada kita supaya tetap bersabar. Walaupun jenengan dicaci, dibenci. Dulu sebelum ngaji iki kancane akeh, Pak. Padha teka. Tapi ketika jenengan ngaji, memahami dan lelaku babakan dinu tauhid, merotol teman-teman nih, podo ninggalkan sampean. Tidak hanya meninggalkan, dia pun satu sisi berkomentar, oh Cak Man sesat ngaji ini, begitu. Wis, ayat ini memberikan motivasi pada kita dikongkon sing sabar. Otomatis kita akan bisa muncul duduk di kesabaran kalau melihat yang membuat orang dekat kita gak suka mencaci itu juga Allah. Baru Pak clear nek ngeten, wis gak apa-apa. Akhirnya buat jenengan kali kula sebagai ujian. Ada loh Pak jamaah, istrinya itu ngejak cerai gara-gara suaminya itu ngaji niki. Ada juga gara-gara si istri ngaji seperti ini, bila mana terus ngaji dipegat. Ada. Lah ngoten niku nyuwun solusi kula. Bahasane syariat. Kula nggih ngeten, tak takut wis ndek anak. Sampun, ya wis syariati pertimbangan anak, gak usah ngaji. Bila kau ngaji lewat YouTube, jangan semata, jangan ikut live. Ben live iku bojone pun mantuk kerja yang ku siaran tunda iku ngaji ya. Masalah laku kan gak ono sing ngerti Pak. Hati bermakrifat pada Allah kan nggak akan ngerti. Ketokno syariatmu, bojomu ngejak jamaah, ya melok jamaah. Jangan malah percuma jenengan sholat gak diterima Kak. Ya jangan ngono. Jangan. Karena banyak yang kita pertimbangkan secara syar'i. Nanti kalau pegatan korban akhirnya anak, ya dah. Hubungan-hubungan terhadap mertua putus, kayak ini putus. Iku otomatis saudara putus. Tapi Pak njane wae nek ijen nih Pak. Estu nek wis ngaji niki lho ya. Nek wis laku niki lho, enek gubuk tengah sawah wis gak gembul wong, ana kono ijen pawenak. Wis gak patek ana gangguan. Wis gak ana gangguan. Bojo ditinggal, anak ditinggal. Dhewean di tengah-tengah sawat bikin gubuk 2 meter musuh 2 meter. Nek cara bahasaku loh, ya gak tanya, enggak saya salahkan enggak. Kula cuman ngene, yaiku wong perang gak ono musuh. Disebut perang. Wong perang itu harus ada musuh. Musuhe njero tok. Wis gampang tok. Mungsuh iku ya njaba ya njero. Mula sistem wasilun ini kita itu harus tetap menjaga hukum syariat. Di sisi lain kita realisasikan hukum hakikat di tengah syariat. Yes. Iki sistem wasilun ngoten, beda ambek sistem majedubun. Wis gak ngereken wong. Sakarepe dhewe. Ngono ku ya gak salah. Nggih. Gak salah. Saya pernah bertemu seseorang,
adiknya iku Wasilun, kakaknya itu Majdubun. Daerah Bangil sana, Pekoren. Adiknya Wasilun, kakaknya Majdubun. Mungkin nek wong Pekoren paham. Lah, saya ditanya, apakah keduanya benar? Tinggal saya menjawabnya dari mana. Kalau menjawab saya di posisi musyahadah, kabeh gak ono sing salah. Kabeh iku bener. Ngono kuwi ya karepe Allah. Yang di Majdubun ya karepe Allah. Nggih jujur mawon kakak kula piyambak. Kakak kula piyambak. Yang Wasilun kakak kula iku Majdubun. Biasa Pak Muda terus nguyuh ning bale ngarepe tamu akeh niki. Biasa wis. Masa kula piyambak nggih nate sowan dateng beliaunya. Disuguhi nguyuh. Jadi mohon maaf loh ya. Tamu-tamu wakeh. Itu termasuk kula temu. Lah kok ngadeg nguyuh nang tamu. Sing tamu wedok gak wani nyawang. Dilu ae. Nggih. Niki nek wong bagian Rembang ya. Pasuruan, Desa Pekoren. Ya biasa. Melihat beliaunya ngoten biasa. Tapi semuanya sudah almarhum. Sudah almarhum. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Mengapa di dalam ayat 14 itu kok ya Allah menyerukan wada'ullaha mukhlisina lahuddin. Pertama untuk kita yang sudah melepaskan makhluk bahwasanya yang memahamkan dalam ilmu adalah Allah, yang menghantarkan menuju Allah ya Allah, supaya terus sampai kapanpun hati duduk di situ. Itu satu. Yang kedua, bagi mereka yang belum sampai di situ, sik merasa aku nih makhluk yang memberikan kepahaman, oh kok gak dijelasno Kang Son ngono, wis gak jelas. Masalah siji-sijine wong sing jawelas nggenahno hakikat itu Kang Son. Leh. Yang kedua, ketika sudah paham, terus hatinya melakukan khalwat, merasa keakuan makhluk dirinya yang bisa berjalan menuju dan bertemu Allah. Iku supaya ngelurusno sak temeni. Wada'ullaha. Udah. Kamu harus melepaskan keakuan dalam dirimu tentang makhluk. Jangan iman di situ. Makanya setelah itu mukhlisina lahuddin, dengan ikhlas. Ikhlas itu tidak merasa keakuan hamba yang melakukan. Itu ikhlas. Makanya ikhlas itu menjadi ruhnya amal. Al-a'malu suwarun. Yang disebut berapa akmal. Akmal iku suwarun. Laksana seperti patung. Belum ada ruhnya. Lah, amal ini bisa bermanfaat. Wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Sedangkan ruhnya amal adalah rahasia-rahasia yang terkandung di dalam ikhlas. Ini berarti amalia apapun kalau tidak didasari ikhlas, mohon maaf, hubitat a'maluhum, ditolak oleh Allah. Apakah sholat, apakah zakat, apakah puasa, apakah haji, kalau tidak didasari ikhlas. Loh, kepriye bagaimana sih ikhlas itu? Ikhlas itu gak merasa dirinya yang melakukan. Cara wong kerja gak merasa kita yang kerja.
Bagaimana mungkin bukan kita yang kerja tapi njaluk bayaran? Mungkin Pak? Gak mungkin. Oleh karena kita merasa kita yang kerja, otomatis minta bayaran. Itulah ikhlas, gak merasa melakukan. Berarti telah melepaskan keakuan diri sebagai hamba. Ini. Makanya kesimpulannya, wahai panjenengan yang sudah paham tentang dinu tauhid, ajaran hakikat, terus melakukan kholwat dalam rangka bertemu Allah, lepaskan semuanya itu atas keakuan makhluk yang memahamkan, keakuan makhluk yang menghadap, yang bisa berjalan menuju Allah. Lepaskan. Kalau itu sudah kau detik itu juga dalam hatimu adalah muncul keakuannya Allah. Inilah yang disebut zikir nafi itsbat. Di situ. Kalau dalam tauhid inilah proses tahali dan menuju tajalli. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu apa yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan malam hari ini.